Pernah nggak kepikiran gimana caranya manusia dulu nemuin bumbu-bumbu dapur? Maksudnya, bayangin aja, zaman dulu nggak ada resep, nggak ada Google, nggak ada chef terkenal. Tapi anehnya, orang-orang di berbagai belahan dunia bisa nemuin bahan-bahan yang bikin makanan lebih enak. Lada, cabai, bawang, jahe, kunyit, semua ini udah jadi bagian dari kuliner sejak ribuan tahun lalu. Tapi gimana awal mulanya? Apakah mereka menemukannya secara nggak sengaja? Atau ada alasan khusus kenapa manusia akhirnya mutusin buat menggunakannya? Nah, kita bakal bahas tuntas di video ini. Kalau kita mundur jauh ke zaman manusia purba, makanan mereka itu sangat sederhana. Kebanyakan makanan dimakan mentah atau cuma dibakar di atas api. Tapi, manusia itu makhluk yang kreatif. Mereka mulai nyoba-nyoba berbagai tanaman yang tumbuh di alam. Beberapa tanaman yang mereka coba mungkin nggak enak, pahit, atau bahkan bikin sakit perut. Tapi yang lainnya, seperti lada dan bawang, ternyata bikin makanan lebih sedap. Dari situ, mereka mulai sadar kalau ada tanaman tertentu yang bisa bikin makanan lebih nikmat dan bahkan membantu mengawetkan daging. Ada beberapa bumbu yang udah dipakai sejak zaman dulu banget. Salah satunya adalah lada hitam. Lada udah digunakan di India sejak 2000 tahun sebelum Masehi. Lada ini nggak cuma buat masakan, tapi juga dipakai sebagai obat. Terus ada bawang putih dan bawang merah yang juga udah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Di Mesir kuno, bawang putih dikasih ke pekerja yang bangun piramida Giza karena dipercaya bisa ngasih tenaga lebih. Bahkan, di makam-makam Mesir kuno sering ditemukan bawang yang diawetkan. Jahe dan kunyit juga termasuk bumbu tua yang berasal dari Asia Selatan. Kedua bumbu ini sering dipakai buat pengobatan dan masakan. Bahkan, sampai sekarang, kunyit masih terkenal dengan manfaat kesehatannya. Nah, kalau ngomongin sejarah bumbu dapur, kita nggak bisa lepas dari perdagangan rempah-rempah. Ribuan tahun lalu, orang-orang udah mulai berdagang bumbu antar negara. Jalur perdagangan rempah ini dikenal sebagai jalur rempah. Indonesia adalah salah satu pusat rempah dunia. Cengkeh dan pala yang berasal dari Kepulauan Maluku pernah jadi komoditas paling mahal di dunia. Bangsa Eropa rela berlayar ribuan kilometer cuma buat dapetin rempah-rempah ini. Perdagangan rempah bahkan menyebabkan perang. Contohnya adalah perang antara Belanda dan Inggris buat menguasai Kepulauan Banda, tempat asal pala. Sampai-sampai Belanda dan Inggris bikin perjanjian yang bikin Belanda ngasih Pulau Manhattan ke Inggris dan Inggris ngasih Pulau Rune di Indonesia ke Belanda. Seiring waktu, rempah-rempah mulai masuk ke berbagai masakan dunia. Di India, rempah-rempah seperti kunyit, jahe, dan kapulaga digunakan dalam kari. Di Timur Tengah, kayu manis dan cengkeh sering dipakai dalam masakan daging. Di Cina, jahe dan bawang putih jadi bumbu wajib dalam hampir semua masakan. Di Eropa, lada hitam jadi barang mewah yang cuma bisa dimiliki oleh orang kaya. Salah satu bumbu yang punya cerita unik adalah pala. Pernah dengar kalau pala bisa mengubah sejarah dunia? Dulu, pala itu lebih mahal dari emas. Kepulauan Banda di Indonesia jadi pusat perdagangan pala. Dan negara-negara Eropa berlomba-lomba buat menguasainya. Di abad ke-17, Belanda dan Inggris berperang demi kepulauan ini. Akhirnya Belanda menyerahkan Pulau Manhattan, yang sekarang jadi New York, ke Inggris sebagai bagian dari perjanjian damai, sementara Belanda dapat Pulau Rune yang penuh dengan pala. Beberapa bumbu yang sekarang kita anggap biasa, dulu malah dianggap berbahaya. Cabai, misalnya. Ketika pertama kali dibawa dari Amerika Selatan ke Eropa, banyak orang takut makan cabai karena dianggap bisa merusak tubuh. Tapi setelah dicoba, orang-orang sadar kalau pedasnya bikin ketagihan. Bawang putih juga pernah dianggap makanan rakyat jelata di Eropa. Bahkan di beberapa tempat, orang-orang percaya bawang putih bisa ngusir roh jahat. Bumbu dapur itu bukan cuma soal rasa, tapi juga bagian dari budaya. Di Jepang,
miso dan wasabi punya peran penting dalam makanan tradisional. Di Meksiko, cabai adalah bagian dari identitas kuliner mereka. Di Indonesia, bumbu seperti kemiri, ketumbar, dan kunyit jadi dasar hampir semua masakan Nusantara. Tanpa bumbu-bumbu ini, masakan di dunia bakal terasa hambar dan kurang menarik. Sekarang, kita punya akses ke berbagai bumbu dari seluruh dunia. Bahkan, ada inovasi seperti ekstrak bumbu, bumbu instan, dan kombinasi bumbu unik yang nggak pernah ada sebelumnya. Misalnya sekarang kita bisa beli bumbu kari dalam bentuk pasta instan atau campuran rempah-rempah yang udah dikemas siap pakai. Ini semua bikin hidup lebih praktis. Jadi sekarang kita tahu kalau bumbu dapur yang kita pakai sehari-hari itu punya sejarah panjang dan penuh kejadian unik. Dari eksperimen manusia purba, perang rempah, sampai kesalahpahaman yang akhirnya bikin makanan makin enak. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan video menarik seputar sejarah makanan dan budaya kuliner. Sampai jumpa di video berikutnya.